Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Jefrin SPD 15. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan tips bagaimana cara belajar potong rambut, bagaimana cara memangkas rambut dari awal sampai kalian bisa. Nah, tidak usah lama-lama, saya akan memberikan tips-tipsnya untuk para pemula, para yang ingin membuka usaha pangkas rambut dan belum bisa memotong rambut. Nah, tips yang pertama itu untuk memotong rambut itu tentunya kalian harus belajar dengan keinginan yang tinggi, kemauan yang tinggi, itu terutamanya. Nah, itu belajar potong rambut itu kalian yang pertama itu siapkan modelnya. Nah, tidak apa-apa kalian tidak, ini saya ada ini mesin, tidak apa-apa kalian tidak bisa memotong rambut, tapi kalau dipandu langsung oleh ininya pelatihnya atau yang mempraktekannya, itu kalian tidak akan bisa. Walaupun kalian baru mau belajar, tapi kalau dipandu langsung oleh yang sudah bisa atau yang sudah ahli dalam bidang cukur, tentu kalian akan langsung bisa. Jadi teori itu tidak masuk dalam bidang cukur. Jadi teori yang masuk dalam bidang cukur itu adalah prakteknya. Bagaimana cara prakteknya, bagaimana cara memegang mesinnya, itu kita harus langsung mempraktekkan, bukan dari teori. Jadi intinya harus dipandu langsung oleh yang ahli dalam bidang cukur atau pemangkas yang sudah bisa, atau barbershop yang membuka kursus pangkas rambut. Nah, untuk kalian bisa membuka usaha itu tentunya kalian harus belajar dulu. Nah, belajar yang paling utama itu bagaimana cara memegang mesinnya. Nah, cara memegang mesin bagi orang yang baru pemula atau yang baru mau belajar tentunya masih salah-salah. Maka dari itu harus memegang mesin seperti ini. Nah, jadi tangan ibu jari ini jadi harus dikeataskan. Nah, pegang mesin biasa begini, biasa juga begini. Nah, tapi memang itu pertama. Nah, yang perlu kalian ketahui itu kalau mau belajar itu harus bawa modelnya. Artinya orang yang mau kita potong, orang yang mau kita praktekkan, itu yang paling utama. Itu yang susah ya dicari oleh orang yang baru mau belajar. Nah, tentunya orang yang jadi modelnya, orang yang ingin kita praktekkan itu, yang mau kita praktekkan itu, ya tentunya tidak mau rambutnya rusak. Maka dari itu memang bagi para pemangkas atau para pemangkas pemula yang mau belajar, itu yang harus diperhatikan itu memang model itu, orang yang kita praktekkan. Nah, maka dari itu saya memberi motivasi kalian itu untuk bagaimana sih cara bisa memotong rambut itu. Nah, yang kalian perhatikan itu, yang pertama itu ada namanya sepatu. Nah, sepatu itu ada berbagai macam cara. Sepatunya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan ini nomor 4. Nah, sepatu pada umumnya itu nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, itu pada umumnya pada mesin begini ya. Pada mesin wall super taper itu memang umumnya sepatunya, sepatu ininya itu 1, 2, 3, 4, 1 sampai 4 saja. Tapi kalau mesin yang lain itu, mesin mesin Wall Legend bintang 5. Mesin Wall Legend bintang 5 itu biasanya sepatunya ada 8. Nah, di situ ada 8 itu, diantaranya di bawah 1 tadi ada setengah. Nah, di atas 1 ada 1,5. Nah, jadi dua sepatu ini yang bikin rambut rapi bagi yang ingin baru belajar. Nah, jadi harus memakai ukuran setengah dan ukuran 1,5 supaya kesalahannya tidak terlalu ini saja fatal sekali. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah,
Jadi intinya yang pertama itu harus punya kemauan yang tinggi. Nah, setelah kalian tahu cara mengganti sepatu dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4, dan bagaimana cara memotong dengan mesin. Nah, kalau kalian sudah paham dasar-dasarnya itu, tentunya kalian bisa kembangkan sendiri. Cara mengembangkannya bagaimana? Cara mengembangkannya itu kalian harus banyak-banyak mencari referensi, baik di YouTube, di Google, atau di Facebook. Banyak caranya. Jadi sama dengan saya dulu, saya awal mula dulu belajar itu, yang penting saya tahu cara mengganti sepatu kalipernya. Nah, yang penting tahu cara mengganti. Kalau kita sudah tahu dan sudah mempraktekkan, jangan hanya tahu saja tapi tidak mempraktekkan. Jadi tahu cara mengganti sepatu, harus tahu juga cara mempraktekannya. Nah, setelah kita mempelajari, tahu cara memakainya, tahu cara menggantinya, jadi kita harus tahu juga cari referensinya. Nah, yang perlu saya tekankan sekali lagi, referensinya itu ada di YouTube. Nah, saya bersyukur sekali, terima kasih kepada YouTube, banyak sekali konten-konten yang tutorial tentang cukur itu. Di situ saya belajar, saya kembangkan ilmu saya di situ. Jadi saya belajar itu cukup saya tahu cara mengganti sepatu ini saja. Jadi itu saran saya yang paling utama, kalian belajarlah lewat YouTube. Di situ banyak sekali tutorialnya, mau di tutorialnya orang luar, mau orang Indonesia. Nah, intinya begini, kalau mau cepat bisa memotong rambut, yang penting tadi saya sudah katakan, yang penting kalian sudah tahu cara mengganti sepatunya. Selanjutnya kalian lihat tutorialnya orang Indonesia. Kenapa saya bilang harus saya sarankan orang Indonesia? Karena kalian akan bisa mengerti bahasanya, terutama itu bahasa yang paling utama. Nah, tentunya kalau kalian sudah pintar atau sudah bisa mengerti dari awal sampai akhir tahap-tahap pengambilan rambut itu, harus dengan mereka itu tutorialnya itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalian harus melihat konten-konten cara mencukur atau tutorialnya orang Indonesia. Jangan lihat dulu tutorialnya orang luar, jadi kalian nanti kurang paham. Nah, apa itu fit, apa itu overcomb, itu yang kalian tidak paham nanti. Nah, maka dari itu saya sarankan itu kalian belajar lewat YouTube orang Indonesia, yang tukang cukurnya orang Indonesia, supaya apa? Kalian paham cara pengambilannya, terus tata bahasanya. Nah, itu yang perlu diperhatikan, itu tata bahasanya. Nah, setelah kalian sudah tahu, sudah mengerti, sudah dipraktekkan, terus sudah melihat di tutorial orang Indonesia atau YouTube-nya orang Indonesia, baru kalian bisa kembangkan. Setelah bisa kembangkan melihat tutorialnya orang luar. Nah, itu setelah kalian sudah bisa, jadi kalian bisa melihat tutorialnya orang luar. Nah, setelah gitu proses saya dulu seperti itu. Jadi saya dulu itu memang saya melihat tutorialnya orang Indonesia dulu. Karena apa? Supaya saya mengerti bahasanya. Karena kalau bahasa Indonesia kan itu kita langsung mengerti, tidak harus ditanya-tanya lewat orang lain. Jadi maka dari itu kalian lihatlah YouTube-nya orang Indonesia, cara mencukurnya orang Indonesia. Bukan prakteknya yang kita lihat, tapi tata bahasanya. Cara memotongnya itu bahasanya bagaimana, cara mengambil rambut itu bahasanya bagaimana, cara menipiskannya itu bagaimana bahasanya. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah bisa mempraktekkan, sudah lancar tangannya, nah selanjutnya tinggal model rambut. Nah, kalau soal model rambut, kalian lihat tutorialnya orang luar, cukur-cukurnya orang luar. Nah, di situ. Jadi ilmu itu harus kita upgrade terus. Jangan ilmu kita di situ terus. Jadi intinya kalau mau belajar cukur rambut, jangan cuma satu guru. Jadi harus banyak guru supaya kalian bisa. Kenapa? Karena kalau kalian cuma satu guru, tentu ilmu kalian begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan. Nah, maka dari itu guru kalian itu harus banyak, yaitu YouTube. Guru yang paling banyak itu di YouTube. Nah, ada berbagai macam tutorialnya orang luar, dengan gaya cukurnya yang bagus-bagus, dengan alatnya. Nah, di situ kalian kalau sudah melihat tutorialnya orang luar negeri,
tentu kalian bisa melihat, oh mesin ini yang dipakai, oh mesin ini yang dipakai. Nah itu manfaatnya. Maka dari itu saya itu dulunya begitu. Jadi saya belajar itu pertama memang saya lihat tutorialnya orang Indonesia supaya mengerti bahasanya, cara berbicaranya, cara pengambilannya, itu yang harus kita pahami dulu. Nah selanjutnya kalau kita sudah mempraktekannya dan sudah bisa mencukur dengan rambutnya orang, nah setelah kita sudah bisa, bukan sudah ahli tapi sudah bisa, setelah kita sudah bisa mempraktekannya, terus bagaimana selanjutnya? Nah untuk selanjutnya itu saya bilang tadi, kalian belajarlah menggunakan atau lewat tutorialnya orang-orang luar, orang Amerika, segala macam itu ada semua di YouTube. Nah di situ gaya cukur, model cukur itu kalian pelajari, dan mesin yang dipakai. Nah mesin yang dipakai itu kalian bisa tiru, bisa beli. Nah walaupun bukan asli, ada KW-nya juga itu bagus, tajam. Maka dari itu ya intinya cara pengambilan dari mesin apa yang pertama, terus tahapnya itu yang paling utama kita belajar. Nah ada lagi yang satu yang bagus sekarang itu yang muncul di YouTube, itu channelnya kalau tidak salah Irwandi Zainuddin. Beliau itu orang Sumatera kalau tidak salah, tapi buka barbershop di Malaysia. Di sana sangat terkenal dengan fitnya itu luar biasa, sangat bagus. Saya acungi jempol untuk Bang Irwandi. Saya sangat salut pada Bang Irwandi karena saya sering melihat tutorialnya. Jadi banyak ilmu yang saya dapatkan di tutorialnya Bang Irwandi. Oke, mungkin itu saja saran-saran dari saya bagi yang ingin bisa potong rambut. Jangan lupa paling utama kuncinya referensi adalah YouTube. Terima kasih kepada YouTube sudah memberikan banyak motivasi kepada kita yang baru belajar atau pemula, sangat bermanfaat sekali untuk referensinya. Yaitu sekali lagi terima kasih untuk YouTube. Jangan lupa like dan subscribe. This is my channel Jeffrey SPD 15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.